Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bayayil khadirun rahimakumullah, usikum wa nafsa bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa sakarallahu katsiran. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini kita ikrarkan dalam 5 kali sehari semalam, 17 kali. Itulah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah 4 sifat keteladanan Rasulullah yang wajib kita contohi sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah. Terkhusus kepada calon pemimpin yang kita akan pilih, harus dimiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal siapa Rasulullah, siapa kakek Rasulullah, siapa ayahanda Rasulullah, sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jangan kita berkata saya cinta kepada Rasulullah ketika kita ditanya kapan Rasulullah lahir, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, masih kita tidak tahu. Pada bulan ini kita sudah berada pada bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Itulah tanggal dan tahun lahirnya Rasulullah. Tahun berapa? 571 Masehi. Disebut dengan tahun Pil atau tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Bukan tahun kambing, bukan tahun yang lain. Karena bertepatan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentara Abraham datang ke Mekah ini menghancurkan Baitullah.
Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki kota haram, kota Mekah, Allah sudah menghancurkan tentara Abraham hanya mengirim burun-burun ababil. Itulah salah satu rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bukan kepada umat Islam saja, tetapi seluruh alam semesta ini. Sehingga dikatakan di dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, semua fasilitas di atas permukaan bumi ini saya ciptakan karena engkau Muhammad. Maka tidak sah salat Jumat kalau hati tidak membaca salawat, karena rukun khutbah adalah masuk di dalamnya adalah salawat. Tidak diterima satu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya satu, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita salat, puasa, zakat, haji bagian mampu. Allah tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah. Yang dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah bukan orang Islam, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dipanggil bersalawat orang Islam? Karena banyak yang mengaku dirinya Islam, hanya KTP-nya yang Islam, tidak pernah injak masjid. Hanya Islam pencitraan, nanti ada maunya baru injak masjid. Inilah yang kita harus hati-hati menghadapi masa sekarang ini. Dan inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan munafikun. Ketika ada maunya, dia bantu Islam, dia bantu masjid, bantu pesantren. Setelah itu, dia butuh suara kita. Setelah dia masuk di layangnya, dia lupakan kita. Malah dia bantai umat Islam dari dalam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka inilah yang harus kita lihat. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita harus lihat. Mana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada 4 dimiliki seorang pemimpin, maka insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Itulah rahmatan lil alamin. Yang pertama, sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat as-siddiq. Kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Itulah yang harus kita lihat, istiqamah. Apa yang dijanjikan itulah yang dilakukan. Bukan sebaliknya. Itulah dikatakan di dalam Al-Quran golongan orang-orang munafik. Lain janji, lain dilaksanakan. Lain dijanjikan di masyarakat, lain dilakukan. Inilah dikatakan orang-orang munafik yang ditakuti Rasulullah, yang membunuh para sahabat. Umar, Utsman, Ali, itulah orang-orang munafik. Sementara sholat ditikan, sementara mengaji ditikan. Bukan orang lain, tetapi yang berkedok Islam, tetapi musuh di dalam Islam. Maka kita harus hati-hati melihat. Maka salah satu yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah dia harus memiliki sifat as-siddiq, istiqamah di dalam menjalankan, selalu berdasar pada konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lihat latar belakang di mana, siapa dia, bagaimana perjuangan orang tuanya, kita harus lihat. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, waqtasimu bihablillahi jami'an la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kalau umat Islam bersatu, satukan pilihan, insya Allah kita akan selamat. Ini satu. Yang kedua, sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-amanah, terpercaya.
Sekali kita tidak percaya sampai tetes darah penghabisan, jangan pernah kita percaya ketiga kalinya. Dan dia akan lakukan terus menerus. Itulah sifat-sifat orang-orang munafikun. Kita harus hati-hati dengan orang-orang munafikun. Inilah amanah. Jadi kalau kita sudah tidak percaya, jangan lagi tertipu selanjutnya. Yang ketiga sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-fatana, cerdas bukan pintar. Sekarang banyak orang pintar walaupun tidak sekolah, membohongi publik. Itulah namanya orang pintar. Cerdas jeli melihat situasi dan kondisi, apa kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang dilakukan. Inilah orang cerdas. Bagaimana Rasulullah ketika datang seorang orang kafir datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Apa kata Rasul? Boleh. Tetapi ada yang saya tidak bisa tinggalkan ya Rasulullah. Apa itu? Saya senang judi. Apa kata Rasulullah? Karena kecerdasan yang menjawab, tidak masalah. Saya juga senang zina ya Rasulullah. Tidak masalah. Saya sering mencuri. Saya sering membunuh orang. Tidak dikatakan haram. Tapi karena kecerdasan menjawab Rasulullah, tidak ada masalah. Orang ini mengatakan mudah masuk Islam, bisa mencuri, bisa berzina, bisa membunuh, bisa saja melakukan apa yang kita inginkan. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Cuma satu syaratnya kamu masuk Islam. Apa itu ya Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Oh, kalau itu ya Rasulullah saya mampu. Setelah itu dia berjalan, ketemu tukang sinanya. Dia aja bersina. Ada getaran dalam hatinya. Iya, kalau saya ditanya Rasul, kamu bersina. Kalau saya mengatakan iya dan saya tidak melakukan, saya melakukan baru saya tidak. Tidak. Berarti saya dusta. Temu lagi tukang judinya. Gitu juga. Kalau saya ditanya Rasul, kamu judi enggak? Kalau saya mengatakan tidak pada saya lakukan, berarti saya dusta. Sehingga kembali kepada Rasul. Ya Rasul, ternyata dosa yang besar menghalangi untuk berbuat dosa adalah jangan pernah kamu dusta. Siapa yang memiliki dusta itu adalah orang-orang munafik. Yang keempat, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sifat at-tabligh. Menyampaikan kebenaran sesuai dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Siapakah yang dimaksudkan ayat ini? Bukan para mubalik, tapi sebagian umat Islam. Apakah itu polisi atau tentara atau pedagang atau mubalik atau guru atau dosen, itulah yang dimaksudkan. Harus menyampaikan kebenaran itu. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan itulah yang mendapat keberuntungan. Apa sebaliknya? Bagaimana Rizik Syihab menyampaikan kul haq wal kana murra? Maka tunggulah fitnahan. Pada resing inilah kita harus melihat bagaimana ulama kita dikriminalisasi, dipenjara, hina. Yang tentunya yang tahu siapa yang salah. Yang tentunya yang salah adalah tanya diri kita masing-masing, siapa yang salah sebenarnya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah 4 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memilih pemimpin, ketika 4 sifat ini dimiliki, bukan Islam pencitraan, maka itulah yang kita pilih sebagai wakil kita, sebagai pemimpin kita. Insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum adin wa nafa'ani wa yakum bihi min al-ayati silakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alayya innaka syami'un karimun mujibud da'wat ya kali hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.